Wow. Ada tuh. Gede berarti ya namanya. Gede, lumayan kayak ribuan kayak followersnya. Pertanyaanku adalah mau sampai kapan anak-anak ini dikasih pembekalan terus tanpa ada aksi-aksi yang nyata. Nah ini dia. Nah. Kenapa kalau di Filkom kalau nyari duit ujung-ujungnya risol lagi. Nah, UKT mahal, uang gedung mahal, alma mater mahal. Masa mau jualan risol? Welcome to podcast Koma Titik bersama aku Farel dan Ya, halo teman-teman. Aku bakal nemenin Paler di sini buat jadi MC buat gantiin Alek nih. kenapa lu mau? Karena aku dijanjiin sama Paler itu bakal dapat pizza satu loyang yang gede. Ini nggak ada ya teman-teman. Jadi yang 8 slice itu loh teman-teman. Nggak ada. Nah, jadi kalau misalnya nanti Paler gak ngasih, aku bisa bikin video. Nah, aku viralin kau. Karena semua orang udah tahu sekarang. Nah, lanjut aja ya. Lanjut aja. Lu gimana? Lu kan bangkit nih. Lu gimana? Ada ujian akhir nggak sih? Kenapa lu ngomongin bangkit? Kan gua kan UAS biasa. Gua nggak tahu bangkit ngapain. Ada. Jadi kita Kenapa jadi akun yang Oh iya kan? Basa-basi dulu. Basa-basi dulu nih. Cepet aja. Cepet aja. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu ya, jadi angkatan 21 ini kan banyak yang cabut nih. Iya. MBKM. Nah, jadi kita itu tetap ada UAS teman-teman. Karena yang seperti kita tahu magang itu ada mata kuliah konversinya. Nih, tapi kita UASnya itu cuman sampai tanggal 10 doang. Dari Kenapa tentang kita lama. Iya kan sampai tanggal 14 ya. Dari Rabu kemarin sampai jadi cuman Rabu, Kamis, Jumat sama Senin. Nah, kayaknya ngomong-ngomong magang studi independen, kayaknya ada Mas yang magang nggak sih di luar kota nih? Enggak ada. Ini siapa dong dia? Ini lu udah tau belum sih narasumber hari ini? Udah harusnya udah ya. Siapa? Ya ada my partner in crime. Gila my partner. Kenalin lu dong, karena belum pernah muncul kan ini di podcast Emang nih. jarang ya. Emang iya. Orang ini jarang kelihatan dia di HM Native ya. Jadi kita drum roll dong gitu dong. Jadi kita punya narasumber hari ini adalah Halo semua. Mamat ini adalah Wakahim. HM Native. Wakahim Wakahim kan wakil ketua himpunan, HM Native himpunan juga. Jadi wakil Wakahim Wakahim Detiv. Native. Nah, Wakahim Detiv. Halo Mas Mamat. Halo. Ini Mas Mamat belum pernah muncul kan ini di podcast nih. Kenalin dulu nggak sih? Oke, kenalin aku Muhammad dari Teknik Informatika angkatan 21 aku. Oh 21. Gimana Mas Mamat? Sehat gak nih? Sehat. Bohong guys. Alhamdulillah ya. Saya tadi barusan bohong. Sebenarnya angkatan 20 Mas Mamat. Tinggal kelas 1 tahun. Enggak back story. Aku gap year. Jadi sebetulnya aku iya Mas. lulus baru tahu gue sebelumnya ini. aku lulus SMA itu di zaman Covid. Jadi waktu aku ujian sekolah bilangnya libur 2 minggu. Tiba-tiba libur 2 tahun. Iya. Semua anak merasakan hal ini. Semua merasakan. Tapi aku nggak wisuda. Hah? Nggak ada wisuda. Wisuda SMA maksudnya? Nggak ada. Oh, iya. Nggak ada wisuda SMA. Nggak ada online. Nggak ada. Itu uang wisuda dikembaliin. Oh. Karena kan itu aku tahun 2020 bulan apa ya? Kalau nggak Maret April kayak. Iya. Baru-baru Covid nggak sih? Baru-baru Covid kan. Impact pertamanya ya. Iya. Day one. Dewan tiba-tiba Day one. dinyatakan lulus gitu ya. Terus daftar SBM nggak keterima. Nyoba lagi tahun depannya keterima. Terus selama gap year kesibukannya apa Mas? Aku selama gap year ngapain ya? Liburan aku. Gabut ya? Iya liburan. Bayangin kamu setahun ngapain coba? Iya. Setahun nggak ngapa-ngapain. Belajar nggak? Tapi aku sempat ikut bimbel. Ya belajar dari kesalahan kan. Nggak ikut bimbel. Nyoba tes SBMPTN udah tahu soalnya kayak gitu susah. Yang mana cuma TPS aja nggak keterima. Terus mau mau nyoba SBM lagi, udah TPS TPA lagi, nggak pakai bimbel. Itu gap year 2 kali kayaknya. Iya.
Tapi enggak kan? Enggak kan? Enggak. kalau Akhirnya nggak bimbel- ya kalau nggak bimbel, gapirnya lagi Iya, bakalan. iya, iya. Makanya akhirnya bimbel lagi. Akhirnya lu keterima jalur apa, Mas? SPM Oh, aku. SBM. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Iya, alhamdulillah. Lu kan nggak SBM nih. Hah? Lu berarti nggak merasakan ya Enggak, gua SNM. Sorry nih. jalur hoki ya. Jalur usaha, Bre. Invitation, man. Invitation. Invitation ya. Lu jalur apa emang ya? SBM gua. SBM mah mandiri lu, Bong. Gua SBM. Kasih tunjuk NIM sekarang. 00 gua 0300. Ya. Nah, Mas Mamat akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih sebenarnya kan? Karena Mas Mamat nih jarang muncul ya sebenarnya nih. Iya. Kemana sih Jadi kita Mas Mamat? jarang lihat Mas Mamat di soalnya di kampus. Iya, jadi kayak nengoknya dari datif tuh peli mulu ini wakilnya mana gitu orang. Iya, Mas tuh Mamat bertanya. lagi kemana sih sebenarnya sekarang? Sebetulnya aku magang di PT Atma Digital Solusi di Surabaya. Tepuk tangan semuanya yang ada di ruangan ini. Jadi aku ikut MSIB Oh. kebetulan di divisi full stack. Gila, kacau banget. Tahu banget sih itu. Itu kita Telkom enggak tahu tuh apa. Iya, kita full stack itu apa sih Mas sebenarnya? Nggak ngerti Jadi- kita. Jadi full stack itu kita kalau di website itu kan ada dua bagian kan. Ada bagian front end, ada bagian back end. Nah, itu kalau full stack tuh ngurusin dua-duanya. Berarti lu jago buat ngoding gak sih Mas? GPT sih. Ternyata mau GPT solusi ya. GPT itu solusi. Bahkan orang terpintar lu pakai GPT ya. Iya. ternyata. Emang siapa? Duta kuku pribadi. Sebut lagi ya. Itu jadi future talent kita ya. Jadi teman-teman backstory aja nih sekarang harum banget di ruangan ini. Gak ada yang makan ya teman-teman ya. Nah, Mas Mamat Lanjut. gimana sih magangnya? Aku magang di Surabaya. Wah, Nah, itu jadi tadi Surabaya itu menjawab semuanya ya teman-teman ya. Kenapa Mas Mamat nih jarang muncul? jarang muncul, jarang kelihatan sih Iya. sebenarnya. Karena setiap weekdays di Surabaya ya kan pasti. Pasti di Surabaya. Tapi kadang weekend pun kalau nggak long weekend juga nggak pulang. Nah, itu dia teman-teman. Jadi magang tuh capek ya Mas Mamat ya? Awalnya capek. Oh, awalnya capek. Awalnya ngerasa perjalanan Malang Surabaya itu jauh, Oh, oke. jauh banget, nggak nyampe-nyampe. Terus Ya udah sering Malang Surabaya ya ngerasa deket-deket aja sebetulnya. oh deket ternyata ya. Cuman sejam gak sih Mas sebenarnya? Naik Apa sejam? Sejam Oh, naik lah. motor. Naik motor. Naik motor 2 jam. lama. 2,5 jam kayak. Hmm. Itu pun nggak istirahat. Terus di Surabaya tinggal di mana Mas? Aku kebetulan di Surabaya tinggal di rumah saudaraku. Oh, ada. Ya, Enak nih kayak gitu. ya meskipun jarak dari kantor ke rumah jauh sih. Oh, berapa kira-kira berapa kilo? Surabaya Hmm, kan gede ya, kota Iya, kedua Surabaya itu tergede ya. nggak kecil soalnya. Kota kedua tergede. 16 kilo kayak. Serius 16 tuh? kilo serius. Wow, jauh juga ya teman-teman ya. Kalau dari Malang berarti udah nyampe. Enggak jauh-jauh banget. Aku pun dari rumah ke UB itu 12. Oh. Mungkin kalau 16 itu dari rumah ke UB lebih 4 kilo, mungkin Taman Merjo kayak. Oh, rumah Mas Mamat di mana di Malang? Di daerah Buring. Aduh, Buring di mana? Ini kita di nggak mana Mas? Mana ya? Oh, lebih luas ya. Di ini Gorkenarok kalau tahu. Oh, lu tahu di mana itu ya? Enggak tahu. Tahu. Emang UB. jauh sih. Itu Matos kayak ya. Malang daerah. Jadi masih di daerah kota nih, cuma perbatasan di daerah selatan. Singkaling Oh. lurus lagi lah ya berarti ya. Itu mah utara, Li. Oh, ini kemana nih selatan? nih? Selatan. Oh, Selatan tuh mana? Selatan ini, tuh stasiun. stasiun ya. Oh, lu ke Kota arah Lama. sana. Stasiun Kota Lama tuh masih lurus lagi. Baru tahu nih ilmu baru nih. Waduh. Nggak pernah jalan-jalan ke sana soalnya. Bego banget ya. Emang pernah? Pernah. Kok Gorkenarok? Iya. Oh, aku denger nih, Mas Mat, kita punya sambel ya? Iya. Sambel Hmm, apa sih? sambel. Ceritain dong. Ini Jadi, gila nih gue dengernya Sebentar sambel nih. nih. Ini kenapa transisinya gini banget? Iya, enggak smooth Soalnya, banget kalau jujur lihat. aja ya, sekarang nih jam 7 Enggak. lewat nih. Kita belum makan. Nah, mungkin itu nanti Bu Produser di-cut nih. Nah, ini ya dari sini, Transisinya jelek ya. dari sini ya mulai ya. 1, 2, yuk. Nah, harum banget ya ruangan ini sekarang ya. Jadi lapar sih Mas, jujur Lapar aja. banget ya. Makan apa sih? Piper makan apa kalian? Ada lalapan gitu Makan pakai lalapan, sambel lele pakai gitu. Sambel lele ya. Ngomong-ngomong sambel anjir. Nah,
Katanya Mas Mamat punya merek sambal gak sih? Iya, betul. Apa tuh? Enggak tahu Mas Mamat ini adalah CEO apa Mas? CEO apa? Nama sambalnya apa tuh Mas? Malara sambal. Malara Boleh sambal. tampilin ada logonya kan Mas? Ada. Tampilin di sini. Seret. Nah, itu Ada. dia teman-teman. Aman kok, yang bikin logoku itu Ah. yang pernah duduk di sini juga. Siapa? Si Kesit. Oh, alah. Si Dewa Wicaksana. Dewa Wicaksana. Tapi Oh, backstory. mukanya juga taruh ya, mukanya. Kayak gini teman-teman. Nah, itu dia. Tapi backstory nih ya. Waktu aku bikin logo sambal. Jadi gini ceritanya. Ini langsung cerita sambal gue dari awal nggak apa kan ya? Boleh. Jadi gini, sebetulnya awal aku jualan sambal, sebenarnya yang jualan sambal itu bukan aku. Oh iya. Awal dari sekitar tahun bahas sejarah nih ya, 2000 berapa ya? Oh, enggak nyampe. 87. Sekitar tahun 2014 kayak. 2014. Jadi backstory itu abahku suka ngundang orang. Jadi ngundang orang buat makan. Sebetulnya menunya dari tiap undangan ke undangan tuh selalu sama. Apa tuh? Menunya cuma ikan bakar sama sambal. Udah. Jadi ngundang orang lagi dengan orang-orang yang sama. Nggak banyak sih, cuma beberapa orang aja. Terus bikinnya ikan bakar sambal sampai akhirnya tuh orang-orang cocok dengan sambal apa yang aku buat. Oke. Sampai itu akhirnya banyak orang yang bilang udah jualan sambal aja. Oh, sambalnya bukan sambal ikan bakar biasa ya berarti ya? Bukan, jadi cuma sebetulnya sih kayak sambal, jadi kayak lombok sama bawang udah. Oh. Lombok tuh cabai Mas. Iya. Oh. Emang Lombok kan? Iya. Cabai. aku nggak tahu. Kalau yang tahu Lombok aku tahu. Lombok tuh bahasa apa Mas? Jawa. Lombok. Enggak tahu, mungkin yang tahu tulis di komen Oh, ya. iya. Lombok itu apa sih? Lombok tuh Iya. sebenarnya apa sih? Oke, mungkin kita pakai kosakata cabai ya di Tapi sini. pedas ya, Lombok itu pedas. Cabai. Cabai rawit. Oh, cabai rawit. rawit. Oh, oke. Mungkin orang-orang sini bilangnya lombok ya. Oh, Iya. iya. Oke, terus awalnya gitu tuh sekitar tahun 2014. Jadi itu produk pertamanya itu cuma sambal bawang. Terus. Kau tahu ini enggak? Kayak wadah-wadah yang bening yang bisa ditaruh di microwave. Ah, iya, oke. Ya, awalnya itu wadahnya. Waduh, ada aluminium gitu gak sih? Aluminium foil enggak? Enggak ada aluminium foil. Jadi cuma kayak wadah microwave ada tutupnya. Oh, yang di Ah. GKM bukan? Yang kayak jualan di GKM tempat bukan ya? Kayak biasanya wadah-wadahnya salad tuh loh. Oh. Tahu. Iya. Nah, awalnya tuh itu. Kemudian muncul lagi varian baru teri. Terus, Campur-campur gitu ya. Jadi kayak ada beberapa varian lah. Terus awalnya tuh dari usaha itu aku cuma bisa ambil keuntungan dari ongkir. Oh, bukan dari sambelnya Mas. Bukan, jadi kan yang ngelola sambal mulai dari beli sampai proses pembuatan itu kan orang tuaku. Iya. Nah, terus aku udah punya SIM waktu itu. Aku udah bisa nganter lah. Jadi ongkir misal dari rumah kemana gitu, ongkir 5.000, 10.000, aku dapat uang jajan dari sana tambah. Iya. Dapat uang tambahan dari sana. Sampai aku SMA mungkin. udah SMA kelas 2 atau SMA kelas 3 itu sama abahku dikasih, udah ini sambal kamu yang ngurus. Ya udahlah, emang aku dari awal tuh nggak suka packagingnya kayak gitu. Akhirnya aku ganti packagingnya yang bentuk botol. Iya. Itu berarti yang kecil-kecil gitu nih Mas. Kayak ini gak sih packaging Skippy itu gak sih? Aduh, boleh kan disebut. Merek selai kacang. Packaging selai kacang itu kan sekarang kan. Dia tuh kotak sebenarnya. Kalau Skippy kan bulat. Ini kayak it sambal gitu Mas, atau bukan? It's sambal kan kaleng. Oh, lu bukan. Bukan, it's sambal tuh mahal. Oh. Enggak, maksudnya mahalnya tuh kalau kaleng. Menjelekan Worth it lah ya. Iya, mahal tuh yang bikin mahal sebetulnya alat press buat kalengnya. Iya. Nah, itu yang bikin mahal. Oh. Kita UMKM mana mampu, men. Ini tutup ya? Iya, yang tutup. Oh, Kita iya. yang tutup. Udah awalnya jalan mulai tahun 2020 kayak. Nah, semenjak itu awal tahun 2020 tuh udah aku sendiri yang ngelola. Mulai dari belanja, tapi untuk mempertahankan cita rasa tetap yang masak abahku. Jadi aku cuma bagian beli cabenya, beli bawangnya, beli kebutuhannya. Terus abahku yang masak, terus aku yang ngwadahi, aku sendiri yang ngirim. Karena itu aku kelola sendiri, jadi aku nggak ngenain ongkir. Gitu. Terus udah jalan lama, semakin profit lah. Udah cukup buat ngehidupi diriku sendiri. Iya. Maksudnya kayak aku mau jajan ya dari uang ini. Oh. Nah, dari situ abahku udah stop uang jajan.
Oh, Nggak berarti ngasih uang jajan sama dari sekali. duit sambel doang nih. Iya. Wah, menarik nih. Ini tahun berapa tuh? Tahun 2020 masih. Iya tahun 2020 kayaknya. Waktu aku SMA seingatku. Oh. Jadi aku selama SMA itu jualan. asik banget deh. Jualannya tuh kemana? Ke temen kah atau online? Jadi awal aku bikinnya itu online. Ah. Online cuma ngandelin reseller yang sebelumnya udah ada. Abah itu berarti ya. Iya, dari sebetulnya kan awal bikinnya itu target pasarnya kan ibu-ibu rumah tangga. Jadi awal target pasarnya ke sana, terus setelah aku kelola sendiri ya ke ibu-ibu rumah tangga tetap karena mereka itu kayak target pasar utamaku. Ya, makanya aku tetap pakai desain yang menurutku nggak bagus-bagus banget. Karena aku ngedesain sendiri. Iya. Terus jalan udah masuk kuliah dan desain yang gini-gini aja. Akhirnya aku minta tolong temanku Yang jago desain nih. jago desain. Bayar nggak tuh? Yang Juara katanya dua UI. juara UI UX. Itu dia ya. Nah, tuh. Tampilin mukanya lagi tuh. Nah, ini dia nih. Yang sekarang Nah. juga menjabat jadi supervisor Infocom ya. Nah. Ah, dia. benar. Kasih dewa wicaksana. Kacau. Dulu bayar nggak waktu minta ini? Bayar. Berapa waktu itu Mas bayar? Bayar. Waktu itu ceritanya gini, aku tuh jadi si Kesit tuh nggak kerja seorang diri. Dia kerjasama sama temennya yaitu Raihan Syahrizal Ami Putra. Wah, siapa lagi nih aku juga kurang Tahu dia mukanya PMBCC ya, Mas? Iya, tuh PMBCC tuh. orang BCC nih, circle Anak BCC BCC. berarti. Nah, aku ngelobi si Raihan Syahrizal, aku panggilnya Umi. Nah, aku ngelobi nih si Umi. Aku mau bikin logo sambel sama desain bodinya. Ya udah, dia waktu itu sempat brainstorming bareng kita di rumah si temanku, rumah Tengku. Iya. Di sana kita brainstorming mau dibikin gimana desainnya. Setelah selesai brainstorming itu langsung aku cash 400.000 lunas. Wah. Kedua orang itu. Iya. Kekesit Aku sama transfer, si Rehan. Iya, terus si Umi tuh bilang udah dikasih invoice nih. Bukti pembayarannya udah dikasih. Nanti yang eksekusi si Kesit ya, Mat. Dia bilang gitu. Dan kau tahu jadinya kapan? 9 bulan kemudian. 9 bulan baru jadi. Mas Kesit ya. Mas Kesit 9 bulan baru jadi. itu kalau Mas Mamat sedang udah keluar anaknya sekarang gitu. Iya, itu kalau hamil udah jadi anak Udah itu. jadi anak, udah Itu jadi anak 9 bulan. Aku inget aku bayar tuh Desember. Bayar Desember. Iya. Selesainya September. 400.000 ya? Iya, dari musim hujan ke musim hujan lagi. Mana sih orang-orang Kesit ini? Mana sih Kesit ini? Dari luar ya orang sebenarnya. Tapi itu aku salut. Aku ngeluarin uang 400.000 dan Bagus penungguan banget. selama 9 bulan itu worth it banget. Worth it banget. Itu sesuai dengan desain yang aku pengen. Nah, Itu kelas itu. Suka banget. mungkin sambil ngomongin worth it nih, Ah. ada yang datang nih, apa Ler? Yang datang Ler? Sponsor Mas Tamat belum tahu ya sponsor utama kita ya. Waduh, apa belum nih? sih, belum sponsor. Sponsor wannabe ya. Dia sih bilangnya sponsor utama kita ya. Mungkin apa kita pakai yang kemarin, Mas? Kita pakai Yang asap. gini aja. Oh iya, boleh. Mungkin Mas Tamat gini tangannya boleh ya. Ini boleh dihitung, Mas. Buat sponsor utama kita masuk nih. 1, 2, 3. 3. Nah, ini dia sponsor utama kita udah masuk nih. Waduh, Tomorrow Coffee. Jangan lupa teman-teman kalau mau minum kopi beli di Tomorrow Tomorrow Coffee. Kopi terbaiknya sih Semalang ini. Oh, ini sedunia ini mah. Wah, ini asli enak. Asli enak ya. Enggak bohong ya. Aren latte. Gacor ya rasanya ya. Saya jadi pengen ASMR gitu guys. Jadi mungkin di seksi ini kita ASMR sekali. Ini kita lanjut aja kali ya. Enggak boleh nih kita. Lanjut aja nih. Ah, ngomong-ngomong sambel nih, Mas Mamat tuh kan berarti pembisnis kan nih. Ada investornya gak sih? Nah, investor sejauh ini belum. Oh, belum ada ya. Belum ada. Mungkin setelah nonton ini ya langsung halo Mamat. Wah, kita Nah, nggak tahu tapi sebelumnya hampir dapat investor. Iya. Sebetulnya gini, aku tuh pernah iseng-iseng sebetulnya. Soalnya di semester 2 kemarin itu di mata kuliah kewirausahaan, si dosennya tuh bilang gini, jadi semua anak satu kelas itu disuruh ikut PMW, disuruh bikin proposal. Disuruh Siapa bikin, dosennya, Mas? Pak Aan, Arifan Pak Subroto. Aan. Nah, si Pak Aan itu bilang, yang ikut PMW, lolos PMW, KWU-nya bebas UAS dan pasti A. Kalau kalian lolos, mau masuk nggak masuk kelas, datang nggak datang UAS, nilai kalian pasti A.
Terus Pak An itu menyarankan kalau mending yang udah jalan aja. Kalau bisa produknya itu udah jalan. Nah, makanya aku sama kelompokku 3 orang itu ambil sambelku. Jadi Itu sambelku enak curang sebenarnya. iya, enggak curang juga sih. Kita bikin proposal dari nol soalnya. Oh. Jadi bikin proposal, kita masukin semua apa yang ada di yang ada kejadiannya lah. Apa adanya di proposal PMW itu dan alhamdulillah lolos. Dapat pendanaan 3 juta. Wah. Lolos PMW berarti. Lolos PMW. Apa sih Dapat- panjangan PMW itu, Mas? PMW itu P-nya apa ya? Pendanaan bukan sih? Pendanaan kayaknya. Dari mana sih ini? Itu UB? kayak Dari EM. UB. EM dari UB. UB yang bikin. Oh. Kayaknya ya lupa aku. Terus. Oke, dapat dana 3 juta. Dapat dana 3 juta dari UB. Wow. Pendanaan 3 juta. Itu terus setelah lolos PMW, kemudian sama MW mahasiswa wirausaha tingkat UB, itu kita tuh diundang ke BEF, Brawijaya Entrepreneurship Festival. Tahu. Oh. Di Gor Pertamina. Oh. Itu waktu semester berapa ya? Semester 3 atau semester 4? Berarti baru pertama kali offline berarti ya? Iya. Oh. Akhirnya ikut itu kan. Iya. Ikut itu, jadi yang dapat undangan itu cuma 30 besar dari anak-anak yang lolos PMW. Jadi sekian banyak anak yang lolos PMW itu diambil 30 teratas. Dan alhamdulillah aku salah satunya. Gacor banget. Keren banget. Nah, terus selama di BEF itu BEF itu aku di sana dua hari atau 3 hari gitu. Berarti buka booth gitu ya, Mas? Buka booth. Oke. Kita buka booth gratis. Hmm. Dan itu sempat ada tawaran, Mas ini kalau bikin 1000 botol bisa nggak? Satu hari. Itu Si- siapa yang nawarin, Mas? Ada satu orang datang ke boothku kan. Kan ya selayaknya sebuah booth, kita tuh bikin tester. Jadi yang nyobain tester nggak beli juga ada, yang nggak ngetester langsung beli juga ada. Jadi ya di sana lumayan lah bisa dapat lama. Dan ada salah satu anak MW kalau nggak salah. Dia tuh tanya, Mas ini kalau bikin 1000 botol bisa nggak? 1000 botol per berapa tuh, Mas? Per hari, per bulan? Enggak, dia langsung dia pesan tiba-tiba 1000 gitu. Hari itu juga gitu. Aku bilang bisa, Oh. bisa. Terus 1000 botol bisa. Kira-kira berapa mili? Kalau produkku tuh kira-kira 200 mili. Jadi sekitar 200 mili dikali 1000, nggak tahu tuh berapa. berarti tapi lebih banyak daripada aqua gelas yang kecil ini. Iya. 200 mili. Aqua Ya. kecil kan 150 nggak salah. Iya nggak sih? 200. Oh, yang Mas. segini. Iya yang Kalau yang iya. yang segini tuh kan. Iya. Nah, itu 150 kayak. Iya kan? Wah, keren. Soalnya kan punyaku sendiri tuh kan awalnya 150 gram. Akhirnya aku turunin jadi 120 gram. Tapi tahu nggak kenapa kok turun beratnya? Kenapa tuh? Soalnya aku ada di 2 pilihan. Apa tuh? Antara harga naik dengan komposisinya tetap beratnya, atau harganya tetap komposisinya yang turun. Dan orang-orang itu lebih concern ke harga daripada berat. Yang penting harganya murah ya. Iya, harganya tetap stuck di harga segitu. Baru kita turunin isinya. Soalnya ya makin kesini bensin makin mahal. Iya kan? Yang Semua ngefek mahal kan? bensin ya. Yang antar Iya. sekarang tapi masih Mamat nggak? Masih. Oh, masih sendiri. Masih sendiri. Dan sekarang kayak target pasar utamaku tuh bukan Ibu-ibu ibu-ibu lagi, Siapa tuh? Oh, siapa tuh? tapi ke mahasiswa. Oh. Karena concernnya mahasiswa itu kan suka makan tapi gak bisa nyambel. Nah, kan? Gila banget. Mungkin boleh sebutin ada varian apa aja gak sih? Maksudnya, wah ngiler banget nih gue dengerin nih. Awalnya tuh sebenarnya ada 5 varian. Bawang, teri, terus ada sambal udang, sambal roa, sama sambal cumi. Tahan berapa lama sih Mas kayak gitu? Sebetulnya kalau dari apa ya, dari ketahanannya sendiri itu nggak sampai 1 minggu sebetulnya. Soalnya kan kita nggak pakai pengawet. Tapi aku jamin nggak sampai sehari udah habis. Ini dia nih. Ini dia. Makanya kalau kata Mamat ya, jadi kalau tanya itu di botolnya ada expire nggak sih Mas? Gak ada ya Mat ya. Karena Mamat Yakin Nggak sehari ada. habis ya? Sehari habis. Serius? Kok belum pernah beli kan? Belum pernah. Ntar Iya. nextnya kita pesan kali ya. kita pesen. Tapi yang kayak 1000 botol juga. tapi yang benar-benar signature dari produkku tuh sambal roa sebetulnya. Jadi roa tuh aku ambil ikan apa ya? Ikan galavea namanya. Galavea. Iya. Ya, roh tuh ikan apa gak itu? sih? Jadi ikan yang dikeringin galavea, namanya ikan galavea. Aku ambil langsung dari Manado.
Impor langsung dari Manado. Impor kata bahasa. Impor Malang. Impor langsung dari Manado. Heeh. Itu mahal serius. Itu Iyalah, ikan. enggak, jadi ikannya tuh udah kering. Ikannya kering, jadi ikan udah diasepin kering. Yang disuir-suir gitu gak sih Mas? Enggak, udah keras. Bahasa kayak kalau apa beef jerky gitu ya dia. Apa tuh? Ya, Bahasa lanjut. manusia dong. Itu tuh daging bungkus gitu yang kering. Enggak. Dia tuh seru kayak kayu. Itu kalau di apa ya, dipukul-pukul ke meja itu Mejanya Keras. Jadi masaknya disuir-suir gitu kan Mas? enggak, aku blender kering. Oh. Enggak bisa disuir. Oh, udah keras ya dia. Keras banget. Oh, jadi perasanya pakai itu. Iya. Oh, ngerti. Berarti nggak ada perasa buatan, perasa Apa tuh perasa buah? Alami semua berarti ya, natural ya. Alami, men. alami Kita semua alami, ya. menjaga cita rasa dari awal Iya, sampai iya. akhir. Gitu. Iya. Lu ngiler gak sih? Wah. Jadi tapi kalau misalnya kita mau beli bisa kontak ke siapa? Mas? Iya, nggak mau promosi dulu Mas. Ada Nah, IG-nya itu kan, sebetulnya yang jadi masalahku. apa tuh? Kenapa kok stuck di sini-sini aja? Hmm. Karena kan sebetulnya gini, penjualanku itu terhambat sama ketidakmampuanku untuk membagi waktu. Karena masih mahasiswa juga. Iya, itu sebetulnya aku punya Instagram, tapi Instagramnya nggak ada postingannya sama sekali. Itu Kosong ya. kosong. Aku nggak apa ya, nggak sempet lah mau ngurusin Instagram. Tapi aku sempat sekali itu aku kasih ke apa ya istilahnya, yang influencer gitu loh. Endorse. Endorse. Oh. Aku sempat endorse. Dan itu kewalahan. Gila. Berarti Karena mahal ya. Itu endorse-nya. kewalahan. Oh, kewalahan. enggak Enggak, pesanannya. Endorse-nya itu sebetulnya dia menawarkan diri secara cuma-cuma. Jadi awalnya endorse-nya itu pesan. Pesan ke aku, beli cuma beli tiap varian satu-satu. Terus tiba-tiba dia itu telepon. Ini kalau tak promosiin mau nggak? Gila. Siapa Mas? Mau bayar berapa kak? Ada tuh di Instagramnya Cooking with Eva Alkaf. Wow. Ada tuh. Gede berarti ya namanya. Gede, lumayan kayak ribuan kayak followersnya. Oke, terus. Terus dia telepon, kalau aku promosiin gimana? Aku tanya kan, bayar berapa? Nggak usah, kamu tinggal ngirim 5. Ngirim tiap varian satu-satu, tapi gratis. Jadi aku tinggal nitipin barang gratis, dia promosiin. Iya. Itu mungkin ada mungkin 70 order Satu hari ya. satu hari. Gila. Kewalahan. Dan itu dari luar Malang semua, Pak. Iya. Wah. Mostly dari Jakarta, Surabaya. Wah, iya itu yang bikin capek ya. Itu Iya. JNE. Capek sana. balesin satu-satu, balesin Dan chatnya juga kok sendiri kan? sendiri. Nah, jadi yang tadi aku dapat ya teman-teman ya waktu Muhammad ngomong ya, aku kira tuh awalnya ini bisnis keluarga. Nah, tapi ternyata enggak, ini emang cuman bisnis Muhammad Sendiri ya? sendiri. Iya. Gitu. Ini yang sangat perlu kita apresiasi ya. Gila, gacor banget. Lanjut, Mas. Tapi lumayan capek sebetulnya itu. Sebetulnya Lumayan terus capek gak sih? ditawarin endorse lagi aku iyain. Tapi yang ketiga kalinya enggak. Enggak Itu- kuat aku. Tapi masih sama kayak engagementnya gitu kayak. Sama, Ramenya sama yang ya? kedua malah makin-makin. Oh. Malah makin-makin. Karena- Sampai mereka tuh rela pre-order. Gila. Gila. Jadi ada yang pesen di apa ya? Di endorse pertama mereka pesen, kemudian ngendorse lagi mereka reorder. Tapi aku nggak bisa menuhin permintaan mereka. Iyalah, iya, karena sendiri kan lagi. Iya sendiri, mulai dari capek sebenarnya. Capek lah. Capek serius. Berarti karena Mas Muhammad magang belum jalan lagi ya nih. Iya, semenjak aku magang nggak pernah bikin lagi. Dan juga mungkin karena ini juga ya, bisnis joki lebih Oh iya, Lebih menjanjikan nih. easy money itu. easy money. Jadi kalau teman-teman misalnya sekarang yang mikir, aduh nugas gimana nih? Khususnya anak aktif nggak sih ya? Khususnya natif ya, bener ya. Kalau anak Tekom juga bisa kok. Kita Iya. ada kok juga kalau anak Tekom kok. Jadi Ini kok- bisa. Ini kok bikin website susah. Ah itu dia. Ini kok aku nyolokin VCC kok ke ground. Jadi bisa langsung DM HMDatif, nanti kita kasih teman-teman deh. Aman kok, harga bersahabat. Harga mahasiswa ya. Harga mahasiswa. Ini ngomong-ngomong wirausaha nih. Kan kita kan anak Filkom kan nih Mas. Iya. Kayak wirausaha bisnis tuh sebenarnya nggak ada di keilmuan kita nggak sih? Sedangkan Mas Muhammad kan sebagai anak Filkom punya wirausaha nih. Nah di Filkom sendiri tuh gede nggak sih kayak anak-anak yang punya bisnis gitu-gitu tuh banyak nggak sih sebenarnya? Yang Mama Atau tahu kayak- siapa aja Iya gitu. atau kayak sebenarnya ya itu aja sebenarnya anaknya tuh sebenarnya emang banyak yang punya bisnis tapi nggak kelihatan aja di Filkom. Iya, sebetulnya gini, yang dibutuhin sama anak-anak Filkom itu sebetulnya bukan tentang
Sebetulnya butuh kayak pembekalan gimana cara bikin wirausaha. Iya. Nah, itu kan pembekalan buat orang-orang yang belum punya wirausaha sebetulnya. Terus pertanyaannya gimana kalau kita udah punya wirausaha dan berjalan? Terus gimana buat cara mereka ini yang sebelumnya di tingkat A, dia bisa naik ke tingkat-tingkat selanjutnya. Benar. Nah, sebetulnya itu ada di Filkom tuh ada namanya wirausaha mahasiswa WM, dibawahi sama BEM. Oh. Nah, tapi sayangnya nih, sayangnya dari WM itu sendiri, sebetulnya yang aku tahu tuh WM itu udah ada semenjak semester 5 kalau nggak salah. Semester 5 kita. Itu aku. Jadi 2023 tahun 2023 lalu. tahun Kan lalu. masih semester 6, belum jauh banget kok. Iya. Belum jauh. Semester lalu. Ah. Itu baru ada wirausaha mahasiswa dan itu pun bikinnya mendadak. Wirausaha mahasiswa itu awalnya bikinnya mendadak, terus si salah satu anak WM-nya itu bilang kalau kita bakal ada pelatihan awalnya. Terus di pihak kemahasiswaan itu, kau tahu gedung yang sekarang jadi Filkom Merge? Iya. Itu rencananya mau diisi sama produk-produk wirausaha anak-anak Filkom. Gue pernah denger itu. Ya. Enggak, mungkin lokasinya yang mana nih Mas gitu banyak nanya. Iya, di mana tuh? Mana ya di tulisannya di parkiran tuh yang Iya, ada yang tulisan Filkom yang gede. gede. Oh, mau di situ. Itu di belakangnya. Belakangnya kan ada ruangan, Ada gedung tuh ya, itu di sana. Itu Filkom Merge. Nah, rencananya di sana tuh mau diisi produk-produk wirausaha mahasiswa. Nah, tapi sebetulnya yang jadi pertanyaanku adalah mau sampai kapan anak-anak ini dikasih pembekalan terus tanpa ada aksi-aksi yang nyata. Nah, ini dia nih. Nah, Tuh. sebetulnya yang jadi kendalaku sekarang ini, sebetulnya aku tuh kepingin masukin produkku sendiri itu ke e-commerce. Tapi dari e-commerce sendiri itu menuntut harus ada halal MUI, Iya, BPOM. pasti dong. Iya. Orang-orang kan perlu sertifikasi tersebut ya, apalagi makanan ya kan. Iya. Terus kalau kita mau nitipin ke pusat oleh-oleh mungkin, nah itu harus ada sertifikasi halal MUI, BPOM itu hal yang wajib. Nah, kenapa Filkom sendiri tidak memfasilitasi hal tersebut? Iya, padahal mahasiswa mau ya. Iya, bukan mau lagi, butuh kita. Iya, bahkan. Soalnya kan mahasiswa itu terhitung terserap. Itu kalau lulusnya tuh 1 di antara 3. Antara mereka itu kerja atau S2 atau dia punya wirausaha sendiri. Iya, benar. Lanjut studi ya, S2 itu lanjut studi lah. Nah, tuh si di UB kan udah gede banget. Iya. Gedung Technopreneurship. Iya. Tapi dari mungkin aku sendiri ya yang belum research atau apa-apa. Enggak tahu ya. Enggak tahu. Kita tuh mau bikin sertifikasi halal MUI kalau atas nama kita pribadi itu mahal. Sulit juga. Enggak masih bahasanya belum difasilitasi Fasilitasi. Iya. Mungkin udah difasilitasi, mungkin belum disosialisasikan kayaknya. Kayak Mungkin kita aja yang belum belum diketahui dapat secara gitu. besar nggak sih? Iya. Dia lagi yang tahu. Nah, sebelumnya aku juga diundang join lagi sama WM. WM Filkom berarti. WM Filkom. Oh, tahun ini Diajak ya? join lagi. Iya. Oh, tahun ini. Di periode ini diajak lagi. Cuma aku tolak. Kenapa tuh? Karena waktu aku tanya benefitnya join WM apa, dia bilang nanti ada pembekalan dan pembekalan lagi. Iya. Kayak gitu. sebetulnya aku udah kenyang sama pembekalan itu. Itu, iya benar. Yang aku butuhin itu sebetulnya sertifikasi halal MUI, terus sertifikat BPOM dan lain-lain. Jadi biar produkku ini bisa masuk ke pusat oleh-oleh, e-commerce dan lain-lain. Benar. Jadi selama ini cuma ngandelin mulut ke mulut sama reseller sih. Iya. Kayak itu. Dan ini ya buat teman-teman yang nonton ya, mungkin di sini ada anak B dari mana. Ini tuh kita udah lakukan apa ya? Bagian 1 ya. Latar belakangnya ada nih. Iya. Tinggal direalisasin aja nggak sih? Nah, bener banget gitu. Jadi kalau misalnya HM Native sendiri pun nanti juga ya aku juga jadi ada kepikir kayak bisa dijadiin broker juga sebenarnya Iya. gitu. Nah, jadi gini loh teman-teman loh. Mas Muhammad ini butuhnya adalah sertifikasi, bukan Pembekalan. nah gitu loh. Jadi ya mungkin pembekalan boleh dan kita sangat bersyukur dengan ada pembekalan tersebut ya. Buat orang-orang yang pengen buka usaha, buat apa bertahu step by step. Tapi ada same time juga ada orang yang sebenarnya ya udah selesai gitu, masa pembekalan udah selesai gitu loh. Dia mau the next step tuh apa gitu. Nah tapi masa mungkin stagnan di sini-sini aja. iya, masa pembekalan mulu gitu kan. Mungkin ya antara dari UB atau dari Filkomnya mungkin bisa lah melakukan sesuatu ya untuk permasalahan ini gitu teman-teman. Ya semoga mereka mendengarkan lah ya. Amin. Kadang-kadang
kadang-kadang ngomong dikit kita langsung sensi ya. Dikit. Iya. Dibilang kita menyerang ya. Kita Kita nyerang. cuma apa sih memberikan keresahan kita aja gak sih? Kita itu ya AMD TV itu sangat sayang kepada seluruh mahasiswa Filkom. Nah itu dia. Gak cuma DTV ya bahkan ya. Ini Filkom. Filkom. Ini Filkom. Kita Filkom banget gitu loh. Jadi ketika ditengok ada yang kurang, makanya kenapa kita paling nomor 1 untuk Benar. mengkritik gitu loh. Karena ayolah kita Filkom gitu loh. Jadi karena saking sayang itu ya Mat ya. Gitu teman-teman. Berarti sebenarnya wirausaha bisnis dari mahasiswa Filkom tuh banyak gak sih Mas sebenarnya? Sebetulnya yang dari aku tahu sendiri tuh banyak. Banyak kan? Banyak. Ada mereka tuh yang jualan stiker yang aku tahu ya. Mm-mm. Sampai penjualannya itu sampai ke luar negeri kalau nggak salah. Oh wow. Jadi kayak stiker-stiker K-pop gitu. Wah, itu rame sih. Itu rame. Itu rame sekarang. Terus kalau nggak salah ada deh anak SI juga itu yang bikin jasa cuci sepatu. Oh, Itu ada. iya. Dia malah kalau nggak salah udah bikin 2 cabang kayak di Surabaya 1 sama di Malang itu kalau nggak salah. Itu yang aku tahu ya. Terus ada juga yang jual thriftingan itu ada. Thrifting. Thrifting gitu. Thriftingnya sampai bisa beli apa tadi? Sampai katanya nih yang aku denger nih ya katanya sampai bisa beli mobil pakai uang sendiri. Gila. Itu anak Filkom loh teman-teman. Itu loh, anak gitu loh. Filkom. Jadi banyak banget itu loh. Jadi kayak ya selama ini kalau kelihatannya ketutup enggak karena emang ya mungkin Belum ada wadah gak sih Mas? ngapain diumbar-umbar juga Ah. gitu loh. Oh, gitu kan. Mas Muhammad Iya. sendiri dari keuntungannya belum bisa beli mobil. belum. Belum. Karena belum ada sertifikasi halal sama iya. Bepom. Balik lagi ya. Mungkin wirausaha mahasiswa Filkom. Ya, jadi Sebetulnya mau keluar gitu loh dari zona nyaman itu. Cuma ya tertahan sama peraturan-peraturan yang ada. iya dan juga ya gimana ya? Kita mahasiswa, pasti yang pertama tamat dulu dong gitu kan. Iya. Kerja, gitu kan. Nah, tapi kalau kita dikasih sosialisasi kewirausahaan yang bisa mendorong wirausaha kita ya kita pasti mau banget dong ya kan. Iya benar. Iya, jadi Benar. bukan masalah yang nggak mau nyari atau maunya disuapin ya, tapi lebih ke ya emang sekarang ya kuliah dulu bos gitu loh. Iya, Tapi ya iya. sambilan gitu kan nggak apa-apa gitu. Emang butuh banget. Butuh banget. Tapi sebenarnya bisnis di Filkom tuh kan yang kita tahu kan SI doang yang bisnis kan. Ya sebenarnya apakah anak-anak SI doang yang punya bisnis di Filkom atau kayak ternyata anak Tekom ada, anak TIF ada. Itu yang thriftingan tuh anak TIF. Oh Yang sampai bisa beli mobil itu Gila. pakai uang sendiri. Gila. Ya kalau Mas yang ngerasa mungkin boleh ya ajarin kita dong. eh, Juga mau beli mobil. kasih kita mobil. Ngomongin banyaknya bisnis nih Mas. Kenapa kalau di Filkom kalau nyari duit ujung-ujungnya risol lagi. Nah, itu tuh sebetulnya. Apakah itu efektif? Apakah itu berbisnis? Dari kan Mas Mami bilang kan banyak kan anak-anak Filkom punya bisnis, wirausaha. Kenapa ujung-ujungnya jualan risol, jualan goreng-gorengan, jualan kue buat duit-duit proker. Nah, gimana tuh menurut Sekarang Mas gini Mami? deh, sekarang gini. Misal di suatu kepanitiaan lah, pasti ditemukan kan ya. Ada divisi fundraising. Mereka itu selalu nyari uang dengan cara jualan risol. Iya. Apakah itu efektif? Ah, itu dia. Mau sampai kapan kalian jualan risol? Jadi gini loh. Jadi gini, ini sebetulnya ini pemikiranku aja ya. Ini pemikiranku aja. Dan ini di kita juga. Soalnya proker kita sebelumnya ada yang jualan risol dan Iya. dan Gini. kita caci makian. Sebetulnya gini. B kawan. Kalian tuh masuk UB. UB kalian tahu sendiri harganya berapa? Alma mater UB itu mahal. Namanya pun gede. Iya. Ubi. UKT mahal, uang gedung mahal, alma mater mahal. Masa mau jualan risol? Tok. Iya. Anak Filkom lagi. Jualan risol, jualan piscok. Ya kita bukan underestimate ya, kayak masa segitu terbatasnya mindset kalian gitu loh. Masa dengan salah satu cara buat kita biar bisa dapat uang dengan kita jualan risol yang untungnya per biji itu 500 sampai 1000 aja. Itu kayak sedih sebetulnya liatnya. Kecil banget sih. Kayak kenapa mereka nggak mencoba hal baru kayak gini deh, Tomorrow Coffee. Itu dia. Sponsor masuk lagi. Ini Tomorrow Coffee. Dia kayak gini, ini komposisinya cuma susu, susu terus Espresso kopi, pasti. espresso Gula sama gula aren. Itu berapa? Jadi Iya. 15.000 kali. Iya itu kan yang dijual 15.000, tapi harga segininya berapa? Misal gini deh, kalian bisa ngambil cara dari kan di mana-mana bisnis itu kalau ngelihat misal kita anggap gini ya deh. Gimana debt collector itu bisa jadi kaya raya karena mereka itu melihat hutang adalah komoditi yang bisa dijual. Makanya dia nyiapin
hutang-hutang meskipun caranya nggak sesuai syariat Islam ya bagi yang Islam ya. Ya itu kan nggak benar. Syariat Kristen juga. Oh iya. Oh ada ya? Baru tahu. Oh nggak ada. itu kan nggak benar kan? Iya. Itu kan nggak benar. Cuma mereka bisa memanfaatkan hal tersebut sehingga menghasilkan kekayaan yang cukup luar biasa. Iya, benar. Nah, kalian mungkin ya, ini mungkin ide-ide buat anak-anak Filkom. Kalian sendiri bisa melihat komoditi di Filkom itu bagaimana. Ini mungkin pandangan dari aku sendiri ya. Ini dadak banget kayak gimana ya. Mungkin di GKM. Di GKM itu kan kalau mau pesen nasi itu antrinya minta ampun. Benar. Antrinya minta ampun. Kenapa nggak kalian bikin nasi kalian sendiri terus dijual? Kayak Walaupun gitu. bisa jadi perang ya sama orang GKM ya, tapi Iya, coba aja soal dulu. penjual. Ya, ini siapa tahu. Siapa tahu ya jangan jualan di depan mereka juga. Iya. Misal gini, satu tempat resbol. Jadi gini, resbol itu kan kita butuh wadah. Kira-kira wadahnya resbol berapa sih? 2.000 anggap aja ya. Iya, biasanya segitu. 2.000. Terus nasi, anggap aja nasi ini gini. Kita beli beras 1 kilo tuh sekitar berapa sekarang? 15.000 mungkin. Iya, mungkin. Terus cuma kepake 100 gram. Iya. 1.500. Iya. 2.000, 1.500, 3.500. Terus sama ayam. Anggap aja ayam 1 kilo itu 35.000. Oke. Kita ambil 100 gram 3.500 berapa? Itu sudah 7.000. Iya. Anggap aja sama ongkos masaknya itu 10.000. Iya. 17. Itu satu kotak resbol itu harga modalnya 10.000. Itu kalau dijual 15.000 kalian satu udah untung 5.000. Bener. Itu udah keuntungan kalian jualan piscok 5 tanpa memaksa. Tanpa beli dong. Iya, beli dong. Tanpa ya. Tanpa. Kalian bisa berangkat dari keresahan anak Filkom yang seperti itu. Duh, kenapa Kayak mau makan pun harus antri ya kan? Kenapa gak kalian bikin chicken karage mungkin? Dibikin rice bowl gitu. Iya. 15.000. Yang menarik-narik. Mereka beli jadi gini, mungkin bakal diantar atau diambil. Jadi mungkin tinggal kalian janjian di mana, di depan musola Al Abror gitu. Tinggal diambil di sana, udah dapat 15.000. Atau mungkin kalian kalau takut gitu ya, takut modal banyak di awal, ya kenapa nggak pakai sistem pre-order? Benar. Sistem pre-order itu paling aman sebetulnya. Tapi aku sendiri tuh sangat menjauhi sistem pre-order. Kenapa tuh, Mas? Kelihatan nggak mampu. Sorry ya. Ini menurut gua aja. Soalnya sistem pre-order itu sebetulnya sistem yang sangat aman menurut. Iya. Aman, modalnya tuh aman. Kita pakai duit dia untuk masak kita punya. Iya, misal gini, dapat pesanan 5 chicken karage gitu ya. Iya. Ya dia tinggal bikin 5 aja, nggak perlu bikin 10 daripada kalian di awal bikin 10 dan yang laku cuma 5. Iya benar. Kan 5 lainnya bisa dihitung rugi gara-gara Iya. kalau nggak dibeli hari ini bisa busuk nih. Iya. Gitu kan. Kenapa nggak pakai sistem pre-order gitu? Benar. Atau kalian mau bikin apa ya? Kayak solusi-solusi yang lain selain itu. Mungkin bisa di push di bagian sponsorshipnya. Misal daripada kalian nyawa HT, mending nyari vendor HT. Terus vendor HT tersebut bisa kalian bisa kalian endorse di grup broker kalian gitu. Benar. Jadi kerjasama lah bahasa. Iya, kasarnya kerjasama. Gitu. Daripada kalian jualan piscok lagi, risol lagi. Malah kadang tuh ada yang risolnya enak, ada yang risolnya zong. Iya, benar. Paling bener banget itu. Ini kok bau nggak? Iya. Enggak enak juga udah gigit. Udah setengah kan. Aduh, mau balik. Ini 4.000 lagi. Dan 3,5 tuh loh untuk risol 3,5 itu udah. Iya. Risol Verina Risoles juga gagal kalah Iya. ya. 3,5 gitu teman-teman. Itu sebetulnya ya kalian bisa memanfaatkan kemampuan kalian sebagai anak Filkom gitu. Entah kalian mau ambil di sistem bisnisnya atau kalian mau ambil di sistem teknologinya, bebas tuh. Kalian misal mau secara mau buka jasa joki mungkin ya. Iya. Ya, itu yang paling mungkin bahkan untuk Filkom ya. Iya, benar Iya. banget sih. Karena kita tahu seberapa malasnya anak Filkom. Nggak sebatas Filkom juga sih. Iya. Mungkin bisa ambil dari anak-anak UNESA, Unisma mungkin. Fun fact kan beberapa fakultas tuh juga datangin Filkom untuk. Iya, karena mereka tuh udah matkul pemrograman. Iya benar. Jadi kita mungkin bisa ngambil market itu kali ya. Benar banget. Tapi itu harus paling penting ya teman-teman ada sebuah kata yang bilang
Fortune favors the brave. Anjay. Anjay. Artinya apa? Harus Artinya berani apa ya. tuh? Artinya apa, Le? Artinya apa, Ler? Boleh diulang. Harus kalau mau dapat keuntungan harus berani. Fortune favors the brave. Jadi ya keuntungan itu akan apa ya? Favors itu apa ya? Datang ke orang yang berani Iya, ya. dia tuh jadi orang yang berani akan yang paling cepat untung gitu loh. Karena kalau kita misalnya nih Mamat kemarin kan nengok mungkin ya aduh yang beli bukan ibu-ibu gitu kan. Tuh lagi sepi gitu kan. Terus habis sudah tutup langsung kan kita nggak tahu. Iya. Bahkan mungkin si influencer tadi juga nggak tahu sambalnya Mamat gitu loh. Tapi itu sempat vakum loh. Itulah. Sempat vakum. Sekarang juga masih vakum kan itu kan? Iya, karena kan gak ada yang bikin. Nah, itu dia. Lagi sibuk di Surabaya juga kan. Iya. Tapi sebelumnya sempat vakum. Mm-mm. Sempat vakum gara-gara sebetulnya ya mungkin kesalahan pemula kayaknya ya. Jadi pengaturan Ini keuangannya itu yang Salah ya. iya salah. Nggak untung Jadi gitu ya. udah dapat keuntungan nih. Itu uang modalnya disikat juga. Dibuat beli-beli juga. Tapi ya alhamdulillahnya sampai detik ini aku nggak dapat uang jajan sama sekali. Masih belum ya? Enggak, emang sengaja enggak. Oh. Jadi cara mendidiknya orang tua aku tuh seperti itu. Oh. Kamu mau sampai kapan minta uang ke orang tua terus mau sampai kapan? Wow. Tamparan keras ya. Marah tersentil Iya. Udah kepala dua masih masa minta duit orang tua. Wow. Ya kan Mas Mamat dapat dari MSIB kan? Sebelum itu, dari Oh, itu sebelum itu, dari semenjak aku megang sambel di awal, itu udah nggak dikasih uang sama sekali. Iya. Awalnya tuh waktu aku mungkin baru kerasanya itu waktu COVID kayaknya ya. Waktu awal-awal COVID tuh. Iya, semuanya kena itu kan. Hmm. Impactnya kan lumayan gede banget ya COVID ya. Nah, tapi tetap sambelku tetap jalan, Lik. Karena online gak sih? Jadi Karena online. Iya. Cuma yang jadi masalah pertama, yang jadi masalahnya tuh kita nggak bisa ke pasar buat belanja. online berarti belinya Mas atau enggak? Enggak dong. Enggak. Oh, enggak. Ya aku nunggu keadaan reda aja sebetulnya. Keadaan reda baru di situ jalan lagi. Nanam sendiri. Karena COVID kan capek. Nanam Udah sendiri. kan gapir kan tadi kan. Nanam apa berkebun di belakang. Tapi gue bayangin itu 5 kilo cabai itu Iya. seberapa banyak pohon? Iya sih. Lelah juga ya. Lelah. Tapi satu pohon itu bisa berapa palingan ya? Gak tahu. Kebetulan Gak pernah nanam kebetulan, Lik. Kalau satu pohon itu kayak ada di setengah kilo deh. Satu pohon ya. Iya. Harusnya aku nanam 10 pohon kayaknya. Oh nggak ada ya? Oh nggak ada. Ibu produser baru mengkonfirmasi Nggak dia. ada. Nggak ada. Hah? Gak ada apa? Gak ada apa ibu produser? Satu pohon tuh nggak nyampe nggak nyampe Gak nyampe setengah kilo. Oh iya. Nyampe kira-kira berapa tuh? 1/4 sampai setengah. Ya Oh. bener dong. Setengah kilo dong. Ah ibu ini gimana? Berarti kau punya Pohon cabai. pohon cabai. Itu dijual nggak? Kita bisa kerja sama loh. Mungkin bisa dapat harga lebih murah. Soalnya Iya. tuh kalau ngambil ke petani langsung itu minimal ambil 100 kilo. Oh iya Mas. Iya, Oh wow. 100 kilo. Tapi emang minimal. bisa jatuh lebih murah gak sih? 100 Cuma ya kilo lebih 100 murah. kilo. 100 kilo kan? 100 kilo. Bukan 10. Itu satu kamarku penuh cabai. Itu biasanya buat yang kayak pabrik gak sih Mas? Iya. Kalau mungkin buat kayak, UMKM sih buat terlalu UMKM banyak terlalu sih. banyak. Iya. Itu aja aku ngolah 5 kilo tuh udah seharian panasnya tanganku. Iyalah. Apalagi kalau aduh Iya, itu sering banget. Enggak, kadang tuh aku kan kayak nggak mungkin kan 5 kilo cabai di apa ya, diulek. Iya. Tahu diulek kan? Nggak Oh, mungkin, nggak mungkin. Pasti aku blender kan. Iya. Nah, blender itu kan aku pasti ngeblendernya berdiri. Itu kadang kena di bajuku bagian bawah. Itu kadang aku ngelap keringet pakai itu panas satu muka. Ya ampun. Mungkin ibu produser kalau emang punya kebunnya bisa kali kerja sama Mas Mamat nih. Mas Mamat ya. Terus sebetulnya tantangannya juga tuh ya di itu bahan utamanya. Sebenarnya bahan utamanya kan cabai sama bawang. Itu harganya naik turun. Iya, apalagi Cabai bahan naik ini. terus gak sih Mas? Sembako bro itu. Iya. Itu aku pernah nekat jualan, bukan nekat jualan sih karena terlalu banyak permintaan. Itu aku tetap jualan di harga cabai per kilonya 90.000. Sekarang berapa ya? Sebenarnya normalnya tuh di range antara 40 sampai 60.000. Itu udah terhitung normal. Per kilo. Gede juga ya ternyata. Itu pernah aku bikin di harga 90.000. Itu untung per botolnya 2.000. Itu udah kayak kerja rodi. Iya beneran. Lelah itu. Beneran. 2.000. Yang sebelumnya untungnya yang cukup menarik ya untungnya ya. Sekarang cuma 2.000.
Itu Waktu harga 90.000 itu. Parkir tuh. Terus Iya, banyakan mereka malah. Iya itu belum. Jadi aku ngitung keuntungan juga itu ya seenggaknya kalau aku ngirim ke tempat lain itu dengan keuntungan itu bisa nutup bensin lah. Tapi dengan 2.000 itu isi bensin dapat berapa liter? Nyampe mana? 2 liter doang. Nggak nyampe. Nggak nyampe. 200 mili. Ampun dia juga ya. Bahkan lebih kecil daripada Daripada botol aku tadi itu. daripada botol sambelnya. Sambelnya. Iya. Sambelnya kalau bensin nih. Nah, mungkin buat anak-anak Filkom bisa didengar ya tadi saran Mas Mamat tuh Iya, yang kita perluaslah ide kita. Iya, perluas idenya. Apalagi proker-proker yang ada divisi fundraising. Mungkin mau disebut nggak nih Mas proker apa tuh? Nggak usah. Biar sadar sendiri aja ya. Iya. Jadi kayak gitu loh teman-teman loh. Ini Muhammad ini adalah mahasiswa aktif. Iya. Mahasiswa aktif. Maksudnya masih menjabat mahasiswa. Iya. Bukan aktif-aktif. Maksudnya nggak aktif gitu maksudnya. Iya, aktivis bukan itu Aktivis kan. ya. Mahasiswa aktif. Tapi dia juga ada wirausaha. Bisa Dia dipelajarin tuh. Dia juga menjabat jadi wakahim. Dia juga buka jasa. Jasa apa? Jasa Joki. Jadi teman-teman ya buat yang mahasiswa ya yang mungkin mau ngebantu orang tuanya atau bahkan yang aduh uang jajan gue kurang nih Iya. gitu kan. Bisa banget gitu loh. Yang pertama tapi yang penting pinter. Kalau mau jasa joki. Perluas ide nggak sih? Nah, benar. Iya. Ya kalaupun nggak pinter untuk joki ya mungkin Cari teman yang bisa joki nggak sih? cari teman yang bisa joki. Kalian bagi jadi- dua Iya, kalian jadi third party-nya ngejualin. gitu. Hmm. Tapi Terus ya, apa? Bisa berangkat juga dari permasalahan yang ada. Iya. Iya. Kayak yang aku bilang tadi itu. Misal ada permasalahan apa terus bisa jadi Solusinya dijadiin jualan. kan? komoditi terus bisa jadi keuntungan. Itulah. Kayak gitu. Iya benar banget. Bahkan kayak ini ya yang paling gampang ya. Mungkin ini agak berhubungan dengan BEM juga tadi ya karena kita bahas wirausaha mahasiswa tadi ya. Ya mereka mungkin bisa aja kan memanfaatkan sampah-sampah yang apa dikumpulin dijual kan juga Oh iya bisa sih. untung banget. Bisa. kan juga. Sampah di GKM kan Sampah di GKM Menimbun ya. banyak. Dan di Menimbun ya GKM nggak cuma Filkom doang Ah. sekarang. GKM udah di mana-mana sekarang. Hmm. Tiap malam apalagi itu udah pasti bukan bukan Filkom. fakultas kita lagi itu. Bukan, kecuali mungkin di sekrea mungkin ya anak-anak kita Ah, lah mungkin anak Sampai pasang proyektor juga kan. pasang proyektor bener. Iya. Nah, jasa nyewa Iya, sewa proyektor Nah, malam di bisa. GKM boleh tuh. bisa, boleh banget. Misal gitu. kalian punya skill foto gitu ya. Tinggal berangkat kayu tangan selesai kan? Iya. Iya. Buka jasa foto. Bukan jasa Boleh foto. juga sih itu. Ya, itu. Excuse me. Apa street photographer? Iya terus dibikin Apalagi konten kontennya bisa kan? TikTok. Iya, konten. Dibikinin kan. konten. Konten bener-bener. Jadi Bisa. Ide itu bahan luas sebenarnya. Iya, Jangan risol lagi, fishcock lagi. Iya sebetulnya kayak yang orang-orang bilang sebelumnya itu cari uang di zaman sekarang tuh susah. Sebetulnya enggak. Pemikiran kita yang Iya. itu lagi nggak sih, Mas? Yang susah itu kalau kalian jadi karyawan itu susah. wah iya bener ya. Kalian cari karyawan tuh susah. Kalian mau jadi karyawan tuh susah. Mau jadi karyawan dan cari karyawan juga susah Iya. sebenarnya sekarang. Tapi kalau kalian mau bikin bisnis kalian sendiri itu sebetulnya bisa, tapi yang bikin sustain untuk jauh lebih lama itu yang susah. Benar banget ya. Ya namanya juga kalau misalnya kayak ini kita cuman musiman doang ya udah duitnya datang sekarang doang. Ya kayak sekarang kan Mas Muhammad juga lagi vakum ya Mas ya. Iya, gimana? Lagi magang soalnya teman-teman. Masa depan juga ini soalnya kan. Iya. Gitu loh. Jadi ya tapi ada backup plan at least Mas Muhammad kalau Iya. Iya, bener. Nggak jadi developer jualan sambel. Iya. Sampai dosen kewirausahaanku si Pak Aan itu bilang, "Kalian mau sampai kapan ngoding? Iya. Wah. Kalian umur 50-60 tahun masih mau pegang Java." Dia bilang gitu. Dipikir-pikir juga bener kan? Iya juga. Kalian mau sampai kapan ngurusin Arduino, iya kan? Iya benar banget. Ya, seenggaknya kalian punya bisnis bukan bisnis ya, pekerjaan dan bisnis jangka panjang Side juga. hustle ya. Iya. Side hustle ya. Aku lihat sendiri Pak Aan itu beliau punya kebun, beliau ternak kambing. Itu kayak Oh iya, Mas. Iya. Tahu gue nih. Iya. iya, setauku tuh cabenya Pak Aan itu hektaran, setahu. Oh, lu nggak kerja sama Pak An, Mas? Ambilnya 100 kilo. Oh, jadi Pak An tadi 100 kilo ya? Iya, itu Itu satu dia. lemari penuh. Satu kamar tadi. Satu kamar ya. Wih, nextnya kita bisa undang Pak An gitu ya. Jadi buat yang nggak tahu Pak An tuh sekarang itu dosen Filkom, dosen yang membangun Filkom. Oh iya. Iya. Wah dia ngakunya ke aku ya kayak itu ya waktu ngomong tuh Filkom itu saya yang buat katanya gitu. Gila. Dan dia malu Pak. Mungkin karena Terima kasih produser Pak. kita udah Iya. marah-marah nih tinggal berapa menit lagi, mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Apa tuh? Lu kalau udah lulus nih, Mas, lebih pilih buat jualan sambel atau kayak S2 atau kayak ya udah kerja aja sebagai developer gitu?
Ini menarik sih. Mumpung udah ada bisnis yang jalan kan nih, Nah, tinggal ini kan menarik sebelumnya. tinggal lulus kan pasti tinggal dikembangin kan. Apalagi Iya. udah ada teman-teman kayak tadi Mas Kesit, Mas Rehan yang bisa pengen bisa desain. bantu lah buat gedein bisnisnya. Iya. Sebetulnya ini menarik. Tapi aku kembali lagi ke kata-katanya Pak Aan itu. Mau sampai sampai kapan ngoding? Mau sampai ya aku udah bayangin aku umur 40 tahun itu masih megang VS Code itu udah kayak masa iya nggak suntuk? Iya kan? Kau yang tiap hari bangkit, nih ya. Megang project itu aja. Oh, enggak suntuk kau. Enggak dipegang makanya tidur lagi aja. Makanya sampai sekarang enggak selesai makanya. Malah jadi MC podcast ya. Iya, lebih menarik, lebih seru ya. Ya sebetulnya aku kayak gini. Sebenarnya kalau menurutku sendiri aku tuh mungkin bakal sebelum aku nggak ngambil studi lanjut dulu. Ya yang biayanya cukup mahal juga. Iya. Mungkin aku bakal kerja dulu sebagai developer. Terus mungkin kalau memungkinkan studi lanjut, ya aku bakal studi lanjut. Karena kan semakin tinggi pendidikan kita, semakin sedikit lapangan pekerjaannya yang tersedia kan. Dan semakin semakin dipandang lah. Iya. Makanya aku mungkin stay dulu di developer terus sambil jalanin bisnis jangka panjangnya. Itu yang pasti sih. Karena aku nggak mau juga di umur tua masih megang laptop. Ngoding lagi. Mendingan di umur tua metikin cabe daripada Itu dia. Mending aku di umur tua lihat keuntungan sambel, ya kan? Datang ini. Gimana Mas? Iya. Petikannya. Oh, aman Pak. Aman Pak, produksi aman Pak. Gila. Nggak ada masalah di pabrik. Nah itu dia. Ini dapat investor. Amin. Kalau tuh bisa beli cabai 100 kilo Apaan ya. Iya benar. Kerja kan. Next time gue sama anaknya Pak Aan kan. Iya. Pak, ada yang ngelanjutin ya. Iya. Bisa jadi gitu kan. Jadi buat teman-teman sekarang yang lagi mikir, aduh, ini UAS ini hidup dan mati. Enggak. Gitu ya. Enggak juga buat teman-teman gitu loh, kayak banyak lah jalan di luar coding. Bukan berarti kita bilang kalian jangan belajar ya. Iya. Bukan. Tetap belajar biar jadi kayak orang kayak Mas Muhammad nih. Jadi ada developer, kalau nggak developer jualan sambel. Iya. Nah. Jadi harus ada bisnis jangka panjangnya juga. Bener. Ini lebih bisa dipakai bikin web sendiri. Bener. Iya. Lo bayar orang. Tapi kalau dengan kita bikin kayak gitu, kita buka lapangan pekerjaan buat orang lain juga. Iya kan? bener. Ya nggak usah jauh-jauh lah, orang lain mungkin teman kita dulu aja kayak tadi kan si Iya. si Mas Rehan tuh juga dibayar 400 kan lumayan juga gitu. Iya, lumayan. Tapi nggak 9 bulan juga sih. Tolong ya Mas Kesit ya. Tolong jangan 9 bulan lah. Itu aku inget-inget sih, sumpah. 9 bulan itu bener-bener nggak masuk akal, serius. Nggak masuk akal sama sekali pengerjaan Itu kayak 9 bulan baru itu. bulan apa itu Mas? Wih ada orderan Mas Muhammad ya. Baru inget sih juga itu. Itu aku sampai mulai sering ngingetin, saya males ngingetin. 400 udah habis itu sebenarnya. Aduh 400 ini kemana? Ya gitulah ya teman-teman ya. Seru banget gak sih obrolan kali ini Mas? Sampai capek ya. Iya tapi sayangnya karena kita sudah dimarahin oleh produser kita di sini. Tapi mungkin kita bisa ini dulu. Oh iya lo ada Intinya. kata-kata terakhir ya? Intinya. Intinya jadi yang pertama, tolong buat organisasi mahasiswa. mahasiswa Filkom ya khususnya ini. Ini include kita juga ya, Mm-mm. HM Native juga ya. Ini kita pasti tolonglah bikin program kerja yang berbau wirausaha yang berguna kan? Bukan sesuai berguna, kayak outputnya jauh lebih jelas gitu. Iya bener. ya nggak apa mungkin di semester genap ini pembekalan. Hmm. Nanti semester ganjil tuh apa kayak gitu. Jadi Iya. ada part 2-nya gitu loh. Nah, itu ya. Jadi jangan yang penting bikin proker, tapi bikin proker yang Penting. Asik. Awas. Jadi itu pertama ya, untuk semua ormawa ini ya. Iya, buat Untuk semua orang. Tinggi. Bukan menyerang satu kan? Bukan nyerang. Untuk semua ormawa. Lanjut. Nah, lanjut. Yang kedua, buat seluruh mahasiswa Filkom. Ini untuk Filkom deh kita ngomongnya deh gitu. Jangan pernah nyerah lah berarti ya. Gitu. Pasti banyak jawaban di luar komputer, tapi juga jangan berhenti belajar gitu. Iya. Jadi terutama buat anak 23 apalagi ya, anak 23 jangan terlalu nyaman, Dek gitu. Jangan terlalu nyaman, Dek, di posisimu yang sekarang gitu. Emang aku sama Ahmad juga semester 1 semester 2 pasti Iya. main-main gitu loh. Apalagi kita online semester 1 semester 2. Iya. Itu benar-benar lost banget. Aku enggak tahu apa-apa, aku enggak tahu soal kesempatan ini, kesempatan itu gitu loh. Nah, tapi pas ya mulai sadar lah dengan kesempatan-kesempatan yang ada dan diambil gitu loh. Terutama kayak lomba-lomba atau Iya. pembekalan-pembekalan ini gitu loh. Karena pembekalan ini paling cocok buat kalian yang masih inexperience gitu loh. Buat aku sama Ahmad ya udah enek gitu. Iya. Pembekalan kita udah cukup, harusnya, Pak. harusnya kita yang ngisi. Iya, harusnya kita isi lagi sekarang gitu loh.
Terakhir Mas, tadi buat proker-proker mahasiswa yang ada sponsorship fundraising nih khususnya nih. Apa nih Mamat deh yang ketiga deh, soalnya Mamat paling ngerti nih. Terus buat teman-teman yang divisi fundraising, ya aku harap bukan nggak ada lagi ya, kalian mikirin solusi yang semahasiswa mungkin. Jadi kalian bikin solusi yang solusi ini cocok buat mahasiswa untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi masa kalian satu hari jualan untungnya cuma 10.000, 20.000. Ya masih penting segitu. Ini kadang-kadang cuma 1.000, 2.000. Iya, sebetulnya satu kalian broker ya. Iya, broker kalian cuma itu 2.000 kayak maksimalin kemampuan yang kalian punya. Benar. Kalian bisa untung 10.000, kenapa nggak dibikin keuntungannya 100.000? Benar banget. Jadi ya kalian cari-carilah permasalahan yang ada di sekitar kalian, terus jadiin komoditi yang bisa dijual sehingga punya keuntungan sendiri. Mungkin buat teman-teman yang desainer mungkin itu easy money, sumpah. Iya. Apalagi Jadi kalian freelance, entah kalian mau jualan desain kalian, mungkin cuma sekedar bikin jasa bikin PPT, itu perlu loh, itu dapat uang, easy money itu. Benar. Nggak semua orang bisa Figma, nggak semua orang bisa Canva kan Mas. Nggak semua orang punya tes desain yang bagus. Nah itu dia. Jadi mereka tuh punya bayangan desainnya aja, cuma nggak bisa nuangin dalam bentuk seni. Iya benar. Itu lapangan kerja juga itu. Iya, itu malah easy money. Mana kayak sekarang TV itu isinya anak UI UX semua. Iya. Kan? Iya, pasti butuh pemrograman kan. Jadi kayak charge aja agak tinggi dikit, misalnya satu tugas 150 deh. Iya, yang penting kan? jadi uang lah. Ini project akhir kan Mas. Misalnya ya 100 sampai 200 deh. Ya udah 50-nya untuk broker kalian, sisanya ambil buat sendiri kan bisa juga. Maksudnya udah cukup banget gitu loh. Gitu. Baru satu tugas nggak sih Satu Mas? tugas. Udah lebih dari keuntungan risol kalian itu. Iya. Itu kalian jualan risol 50 hari. Kalian satu tugas ya. Berarti konkuren. Kalian kan 1.000 doang. Satu hari 1.000 kan tadi kata. 50 hari. Ya ampun kasihan banget. Tolong Ya lah. ampun. Anak-anak Filkom kembangkan lagi idenya. Sekarang broker kita juga. Iya, maksimalin. Iya, maksimalin ide kalian teman-teman. Kita jujur bosan dengan risol dan biscok. Kita pengen pentol boleh. Iya makanan lain ternyata. Iya, makanan Pisang lain keju boleh. gitu kan. Bisa Kalian- keju. Kalian nuangin gula merah itu situ. Iya, bisa. Keju tahu Mas? Keju. Itu boleh sih, boleh. Iya. banget, gitu. Ide-ide baru yang kita butuhin Iya. sekarang nih. Gitu. Risol lagi. Iya. Udah habis? Dah Habis. Tutup lah. Yang terakhir mungkin untuk Alek. MC yang tidak datang hari ini. Mukanya ini. Tapi hari ini dapat insight wirausaha yang banyak banget sih Mas. Wah, gila ya. Kacau ya. Ini paling episode paling daging kali ya. mungkin. Iya. Kalau kemarin kan bercanda. Episode 1 kan bahas MMD doang nih. Iya. Kan? Ini kan gak relate ya sama. Habis itu episode 2 juga kayak gak relate untuk semuanya deh. Kayak cuma Iya. sharing aja episode 2 ya. Ini kayak relate buat semua mahasiswa sih harusnya. Fresh nih. Fresh banget. Nanti episode 4 gak tahu ya. Relate gak? Episode 4 kita ada ini dong, spill dikit dong, kita bakal bahas apa nih episode 4 nih. Mungkin kalian bisa request ya. Kita bisa bahas apa aja gitu. Oh iya boleh tulis di kolom komen kali ya. Oh iya, boleh. Bahas soal hati gitu. Boleh. Bahas- Permasalahannya lagi hangat mungkin. Aduh, permasalahan. Problem di mana nih lagi hangat nih? Aduh. Departemen sebelah. Aduh. Kentang ya. Kentang atau apa nih Mas? Kentang. Enak dong kalau kentang. Oh, iya sih. Aduh, alah. Kentang klarifikasi. Aduh. Oh, kentang bisa ngomong ya Mas? Aduh. Routernya rusak. Waduh. Routernya rusak, Rek. Kok bisa rusak? Ini kita tutup kali ya sebelum kelewatan ya pembahasannya ya. Ini kita makasih dulu nih buat Mas Mamat yang Oke, udah mau jadi pemateri makasih. hari ini. Kayak materinya wah keren banget sih. Gila ini materi paling daging apa? Next kita bisa buka usaha kali ya Mas. Ini jadi bikin aku pengen bikin usaha sekarang ini. Tapi kalau kalian bingung mau bikin usaha, Ah. mau bikin usaha apa? Mungkin teman-teman juga kan bisa jadi resellerku kok. Oh iya bisa Jadi itu. reseller. Aku sangat Bagi-bagi mengandalkan aja. reseller. Iya. Resellerku udah cukup banyak dan mereka keuntungannya jauh lebih banyak daripada aku. Bahkan mungkin untuk proker-proker. Bisa Bisa. resell sambal Mas Bisa. Mamat. Kalian mau jualan tapi ya jangan di area Filkom. Karena Filkom kan juga beberapa udah tahu kan kalau produk ini tuh punya aku. Keluar kali ya Mas. Iya, mungkin keluar ke universitas Mungkin lain pakai- kayak. pakai influencer Filkom juga. Iya, bisa. Ping, Mas. Buat Mas Iya, E Mas ya. itu. Buat Mas E mungkin bisa lah. Siapa? Epul.
Ya. Aduh. Seru banget. Aduh, Seru banget. Mungkin kita makasih sekali lagi buat Mas Mamat ya udah mau jadi Oke, makasih juga, makasih. narasumber hari ini dan mungkin segitu aja kali yang bisa kita bahas ya. Ya, makasih banget juga buat teman-teman yang udah nonton dan jangan lupa kalau misalnya aduh mau uang jajan lebih, jadilah reseller Mamat. Ini kita tutup kali ya. Aku Farel. Aku Felix. Sampai jumpa di podcast Koma Titik selanjutnya. Dadah.